wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari Keraton Kasepuhan Cirebon untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita di Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang ya pada mbak-mbak ya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kenalkan, saya sebagai petugas di sini yang memandu mbak-mbak selama berada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nama saya Pak Ferry ya. Nah, baik, sekarang kita berada di bagian depan dari Keraton Kasepuhan Cirebon ya, yang disebutnya di depan kita ini Siti Inggil ya. Siti artinya tanah, Inggil artinya tinggi. Tanah yang di bagian dari keraton. Nah, dari sini menuju keraton sekitar 100 meter ya. Nah, ini dibangun pada masanya Sunan Gunung ya, yang diarsiteki oleh Pangeran Sepat dan Sunan Kalijaga ya. Nah, ini Siti Inggil ini bangunannya tidak menggunakan semen, hanya direkatkan dengan putih telur dan gula merah ya. Nah, bangunannya motif Jawa kuno ya. Lalu didekorasi piring-piring dari negeri Tiongkok bawaan Putri Ongkinio, salah seorang istri Sunan Gunung Jati, ada yang dari kebangsaan Cina. Nah, itu bernama Putri Ongkinio, membawa banyak persembahan dari negeri Tiongkok ke keraton ya. Konon 9 kapal kekayaannya, di antaranya piring-piring ini ya. Nah, kalau porselennya ini menyusul ya, abad 17-nya ya, zaman kolonial Belanda. Yang warna biru menggambarkan suasana negeri Belanda. Kalau yang warna coklat ini adalah kisah dari para nabi ya. Nah, itu salah satu yang warna coklat. Boleh mendekat sih, silakan. Nah, ini yang warna coklat Raja Herodes ya. Peristiwanya Raja Herodes waktu memenggal kepala Nabi Yahya ya. Nah, lalu ini yang warna biru menggambarkan suasana negeri Belanda ya. Nederland atau Amsterdam. Amsterdam itu kota bendungan. Maka ini pelabuhan-pelabuhan kapal terdiri dari bendungan-bendungan ya. Jadi lautnya dibendung, tanahnya menjadi hunian. Nah, maka disebutnya Nederland atau Amsterdam. Amsterdam itu adalah kota bendungan dan kota kincir angin ya. Gitu. Ya. Nah, dari sini mari kita ke atas. Di dalam Museum Pusaka Keraton Kasepuhan terdapat berbagai macam benda pusaka, di antaranya dari zaman Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran hingga zaman keturunan dari Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana. Di sini ada kujang dan macam-macamnya, yang mana setiap 1 tahun sekali terdapat ritual pencucian senjata-senjata pusaka yang dilaksanakan pada 1 Muharram atau 1 Suro. Ada peti yang terbuat dari kayu yang dilapisi mutiara untuk menyimpan pakaian yang merupakan bawaan dari Ibunda Sunan Gunung Jati. Ada replika lumbung padi yang terbuat dari kepengan uang logam zaman Cina, dan di atasnya ada sketsa ukiran, namanya ukiran dari Mantingan, yang menggambarkan peradaban kitab suci Kama Sutra dari India. Nah, ini menjelaskan hubungan suami istri yang kelak akan menginspirasi terciptanya keluarga berencana. Dibuat pada tahun 1510. Pedang pelantikan untuk melantik para prajurit. Pedang ini dari salah satu jenderal Inggris, yaitu Jenderal Danless, dan di bawahnya ada senapan untuk berburu. Lalu ada meriam yang hanya dipakai sebagai hiasan. Nah, yang berjajar ini merupakan senjata untuk para panglima perang.
Kereta ini merupakan ikon dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang kita kenal sebagai kereta Singa Barong. Dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Losari. Arsiteknya Panembahan Losari, pengukirnya bernama Ki Nataguna. Kereta ini ditarget tidak menggunakan kuda, melainkan menggunakan 4 ekor kerbau albino. Terbuat dari bahan kayu laban, di mana kayu ini dilapisi oleh serbuk intan dan mutiara. Bentuk keretanya merupakan perpaduan 3 unsur agama. Lalu terdapat beberapa gamelan, di antaranya gamelan dari Banten yang merupakan salah satu tempat asal istri Sunan Gunung Jati, yaitu Nyimas Ayu Kawung Anten. Gamelan ini sudah tidak digunakan karena sudah tidak ada penerus untuk penabuhnya. Dibuat pada tahun 1426. Yang ini merupakan gamelan Megamendung yang difungsikan untuk sarana apabila di Cirebon mengalami kemarau panjang. Konon apabila dibunyikan oleh orang tertentu sambil ada ritual, maka akan mendatangkan hujan. Ini merupakan tandu jempana untuk tempat duduk para permaisuri raja atau para putra raja. Ditandu oleh kurang lebih 8 orang. Dan di sampingnya merupakan tandu Garuda Mina yang digunakan untuk acara arak-arakan, hitan, atau sunatan. Ini merupakan keris-keris peninggalan masyarakat yang tidak mampu merawatnya. 1 tahun sekali sering dicuci. Ada mitos mengatakan jika masyarakat memiliki senjata pusaka namun tidak mampu untuk merawatnya, lebih baik diberikan kepada museum. Karena benda pusaka biasanya mengandung korin atau kodam yang bisa mengganggu keturunannya seperti anaknya sakit dan sebagainya. Ini merupakan alat debus dari Banten yang digunakan sebagai alat pengukur kekebalan tubuh manusia ketika akan naik jabatan. Jika alat ini tidak tembus ke tubuh, maka orang itu layak untuk naik jabatan. Terdapat juga berkas-berkas tempo dulu yang terbuat dari daun lotar yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan Sanskerta, namun sekarang sudah direstorasi menjadi buku. Di antaranya ada kitab Tata Krama Menjadi Raja, kitab Muta'alimin, kitab Zikir Sunan Kalijaga, dan masih banyak lagi kitab lainnya.
motif bangunan Jawa. Ini merupakan istana ijo yang dibangun Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 Masehi. Ada ruangan yang disebut sebagai ruangan Jinempang Rawit atau ruangan kecil yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu agung sultan. Open house ya. Nah, kalau acara tradisi panjat jimat atau bukan panjat jimat, sebetulnya panjang jimat ya, di bulan Maulid diadakan acaranya tanggal 21 Rabiul Awal setiap malam ya. Berarti kalau misalkan setiap ada acara besar Islam itu di sini ramai. Iya, Kayak seperti Maulid Nabi gitu. Nabi atau bulan Rasul ya, merayakan bulan Islam ada arak-arakan. Nah, kalau di Nabi ada acara panjang jimat yaitu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan pasukan lilin ya, sebagai simbol bahwa telah lahir orang yang mulia ya, Kanjeng Rasul gitu. Muhammad SAW sebagai pelita yang menerangi gitu.